Para sedulur dimanapun berada, khususnya di seluruh Nusantara ini, mungkin ada bagian dari sejarah yang kurang kita ketahui atau kita lupa terkait dengan rumah sejarah Rengas Dengklok dan Tugu Kebulatan Tekad. Ya, kita akan mengunjungi Tugu Kebulatan Tekad dari para serdadu peta pembela tanah air yang bermarkas di Rengas Dengklok untuk menetapkan kemerdekaan harus tetap dilaksanakan. Dua tempat yang akan kita kunjungi adalah Tugu Kebulatan Tekad, situs dan monumen bersejarah, dan kedua rumah sejarah Rengas Dengklok ini. Ayo sedulur, disimak sampai selesai. Saat ini kita sedang berada di Rengas Dengklok Selatan dan kita mau melihat situs sejarah monumen Kebulatan Tekad. Ya, bagian dari sejarah utama terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dia sedulur, kita sedang berada di pintu gerbang dan para sahabat dan sedulur di seluruh wilayah Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Tugu Kebulatan Tekad di Kecamatan Rengas Dengklok Selatan. Ya, di mana tugu ini menjadi salah satu monumen yang diabadikan, yang dibangun untuk mendokumentasikan segala niat, kebulatan tekad, keinginan, dan juga kebutuhan untuk merdeka dari bangsa-bangsa penjajah. Dan ini Juni 1950 panitia pembangunan Kebulatan Tekad ini dibangun. Dan kalau kita perhatikan sedulur, keinginan merdeka itu sudah ada sejak Sumpah Pemuda 1928, di mana di situ sudah diberitakan, sudah ditekatkan, sudah dinyatakan bahwa satu bahasa Indonesia, ya, satu bangsa Indonesia, dan juga satu negara Kesatuan Indonesia. Dan meskipun ini monumen, tapi ini adalah bukti bagaimana sebenarnya perjuangan itu sudah menjadi keinginan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya alhamdulillah proklamasi itu dinyatakan dan diproklamirkan di Jakarta 17/8/1945 oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45 Soekarno-Hatta. Dan sedulur, kita akan melihat di episode berikutnya bagaimana pada malam tanggal 16 Agustus Soekarno-Hatta, khususnya Soekarno, diungsikan ke kampung Kalijaya Rengas Dengklok ini dan bermalam semalam karena adanya banyak gangguan, adanya banyak intimidasi, dan juga ada banyaknya tekanan dari para penjajah agar proklamasi dan rencana proklamasi itu tidak dilakukan, ya. Tetapi karena kebulatan tekad, maka pada akhirnya seluruh kekuatan moral dan spiritual dari seluruh warga negara disatukan dan menjadi kekuatan untuk pada akhirnya kemerdekaan itu kita raih. Kemerdekaan itu mahal dan harus dibayar dengan darah, kematian para pahlawan perjuangan, dan juga pengorbanan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan
Tugu kebulatan tekad ini dimulai ketika Peta Pembela Tanah Air Indonesia yang bermarkas di Rengas Dengklok mendukung rencana kemerdekaan itu, ya. Peta Pembela Tanah Air Indonesia sebagai embrio dari TNI pada akhirnya membulatkan tekad untuk mendukung kemerdekaan itu. Maka sedulur, mari kita rawat NKRI ini, kita jaga dia dari seluruh gangguan, dari segala tekanan, ya, globalisasi dan juga intervensi dari negara-negara modern. Karena Republik Indonesia ini adalah negara kuat, negara yang memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang sangat besar dan juga sangat menginginkan yang namanya kesatuan, persatuan, dan keadilan sosial. Sedulur, saya sekarang berada di Tugu Kebulatan Tekad ini, maka mari kita bulatkan tekad untuk menjaga kemerdekaan ini meskipun proses demokrasi berlangsung 5 tahunan, pemilihan presiden berlangsung selama 5 tahunan, tetapi apa yang telah digariskan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar harus menjadi tujuan dan target dari kemerdekaan itu sendiri. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam NKRI.